Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih. Kami mau bersyukur. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat-Mu terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Dia Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyertai kita.
Mari sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita, Raja segala raja. Mari sama-sama kita katakan, ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Mari umat pilihan Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdiri dari awal. Berdiri sebagai umat pilihan Tuhan. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasanya bekerja sempurna. Nyanyikan, ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar berjalan bersamamu Tuhan. Ku
ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Mari sekali lagi dari awal kita dengarkan puji sama-sama sebagai umat pilihan Tuhan. Kita tinggikan namanya, sama-sama katakan, berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan karena kuasanya kerja sempurna. Nyanyikan, ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji firman-Mu menolong kami, menuntun kami. Mujizat-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kebesaran kuasa-Mu, buat kebesaran kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sikarala bara-bara basanda nama-nama-Mu. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kuriala basandara la baramu. Siara la bara 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 basandaramu. Kuriala basakoriala bo. Kiriala masakonianamu. Kuriala basakoriala bo. Kiriala basakoriala bo. Siara la mana-manamu. Kiriala basakorialamu. Kuriala basandaramu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat
untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami mohon agar bangsa Indonesia terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami juga memohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan. Kami mohon agar gereja Tuhan terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai iman adalah tangan yang menerima mujizat dari Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 8. Kita akan baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama ke-9 ayat ini. 1, 2, 3. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu,
banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi apa jawab perwira itu? "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Kata-kata perwira ini menjadi sangat terkenal. Yesus memuji iman perwira ini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Hasilnya, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Mari kita petik beberapa pelajaran tentang iman dari pernyataan perwira bukan Yahudi ini. Pelajaran pertama yang dapat kita petik dari peristiwa ini adalah iman adalah tangan yang menerima mujizat dari Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Iman begitu menyenangkan hati Tuhan, sehingga dengan iman orang selalu menerima sesuai apa yang dipercayainya. Yesus berkata kepada perwira itu, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Karena perwira itu percaya, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Maka itulah yang diterimanya daripada Tuhan. Firman Allah berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Iman begitu menyenangkan hati Tuhan, sehingga dengan iman orang selalu menerima sesuai apa yang dipercayainya. Suatu kali ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah berobat ke mana-mana tetapi tidak kunjung sembuh. Kemudian dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Secerca harapan terbit di hatinya. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Iman begitu menyenangkan hati Tuhan, sehingga dengan iman orang selalu menerima sesuai apa yang dipercayainya. Apakah ada di antara kita yang juga sedang mengalami masalah menahun? Barangkali ada yang mengidap penyakit menahun, atau ada kesulitan keuangan yang telah berlangsung cukup lama. Mungkin ada masalah dalam rumah tangga yang telah berlangsung selama beberapa waktu. Kau sudah mencari pertolongan di tempat lain, tetapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Hari ini kau mau datang kepada Tuhan Yesus bukan untuk coba-coba,
Siapa tahu manjur hari ini kau mau datang kepada Tuhan Yesus dengan iman, dengan percaya kepada janji kata-kata Tuhan Yesus yang telah berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hari ini kau mau datang kepada Tuhan Yesus bukan untuk coba-coba. Siapa tahu manjur hari ini kau mau datang kepada Tuhan Yesus dengan iman, percaya bahwa Yesus mampu memberi kelegaan kepadamu, percaya bahwa Yesus mau memberi kelegaan yang dijanjikannya, dan kau akan sabar menantikan waktu Tuhan untuk memberikan apa yang kau minta dengan bertekun dalam doa. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Suatu kali Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perwira yang berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Pelajaran kedua yang dapat kita petik dari peristiwa ini adalah iman tercermin dalam kata-kata seseorang. Kata-kata tidak selalu mencerminkan iman seseorang, tetapi iman bila ia ada akan selalu menyatakan diri dalam pernyataan-pernyataan yang dibuat seseorang. Bila ada iman, hal ini akan terungkap dalam cara orang berkata-kata. Kita baca dalam Alkitab bagaimana ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Goliat jauh lebih tinggi dari Daud. Tubuh Goliat jauh lebih besar dan lebih berat dari Daud. Persenjataan Goliat lebih modern dan lebih lengkap dari Daud. Goliat memakai baju zirah dan ketopong yang tidak mempan di parang. Goliat juga didampingi oleh pembawa perisai yang melindunginya, sehingga Goliat bisa fokus pada menyerang, sementara urusan pertahanan dibantu oleh pembawa perisainya. Goliat membawa pedang yang panjang dan tombak yang panjang dan berat, yang dengan sekali pukul akan bisa meremukkan tengkorak kepala Daud. Goliat juga adalah tentara terdidik, terlatih, dan pahlawan perang yang sangat berpengalaman. Sebaliknya, Daud perawakannya kecil, bukan tandingan Goliat. Daud bukan tentara. Dia belum pernah mendapat pendidikan atau pelatihan militer. Sehari-hari Daud bekerja sebagai gembala kambing dan domba. Pakaian Daud bukan baju zirah. Pakaian Daud adalah pakaian biasa seorang gembala domba. Senjata yang dibawa Daud juga bukan perisai, bukan pedang, bukan tombak. Senjata yang dibawa Daud hanya beberapa butir batu dan umban pelontar batu. Menurut ukuran manusia, Daud bukan tandingan Goliat. Menurut perkiraan manusia, Daud akan mati konyol di tangan Goliat. Begitulah pikiran Goliat ketika ia mendekati Daud. Goliat berperang dengan mengandalkan kekuatan manusia dan perlengkapan senjata militer. Daud berperang dengan mengandalkan iman kepada Tuhan. Iman Daud tercermin dalam kata-kata Daud. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu
bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Hasilnya, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Iman, apabila ia betul ada, akan menyatakan diri dalam bentuk kata-kata yang diucapkan oleh seseorang. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita menunjukkan apakah yang ada pada kita ini betul iman, ataukah sekedar harap-harap cemas. Sebab iman, apabila ia betul ada, akan menyatakan diri dalam bentuk kata-kata yang diucapkan oleh seseorang. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita menunjukkan apakah yang ada pada kita ini betul iman, ataukah sekedar harap-harap cemas. Sebab iman, apabila ia betul ada, akan menyatakan diri dalam bentuk kata-kata yang diucapkan oleh seseorang. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Kanaan yang anak perempuannya dirasuk oleh roh jahat, bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka terjadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita menunjukkan apakah yang ada pada kita ini betul iman, ataukah sekedar harap-harap cemas. Sebab iman, apabila ia betul ada, akan menyatakan diri dalam bentuk kata-kata yang diucapkan oleh seseorang. Minggu depan kita akan belajar bagaimana kita bisa mendapatkan dan menumbuhkan iman semacam ini. Untuk hari ini, mari kita ingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, iman begitu menyenangkan hati Tuhan, sehingga dengan iman orang selalu menerima sesuai apa yang dipercayainya. Dengan kata lain, iman adalah tangan yang menerima mujizat dari Tuhan. Ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita menunjukkan apakah yang ada pada kita ini betul iman, ataukah sekedar harap-harap cemas. Sebab iman, apabila ia betul ada, akan menyatakan diri dalam bentuk kata-kata yang diucapkan oleh seseorang. Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati."
Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kata-kata keluar dari mulut seseorang adalah cermin isi hati orang itu. Apakah hati orang itu baik atau jahat, bersih atau kotor, ada iman atau tidak ada iman, akan terlihat dari apa yang diucapkan oleh mulut orang itu. Supaya yang keluar dari mulut adalah kata-kata iman untuk menerima mujizat, maka pertama-tama yang harus dibersihkan adalah hati seseorang. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah hati manusia. Iman untuk menerima mujizat adalah hasil dari hati yang sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hanya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang dapat mengubah hati manusia sehingga menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Oleh karena itu, langkah pertama untuk menerima iman yang dapat menerima mujizat dari Tuhan adalah dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Allah berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, berarti percaya juga bahwa kematian Yesus di kayu salib telah diterima oleh Allah sebagai pelunasan hukuman dosa seluruh umat manusia. Sehingga Yesus tidak perlu mati terus, Dia bangkit dari antara orang mati. Tuhan berarti yang dipertuan. Tuhan berarti adalah majikan yang harus dipatuhi perintah-perintahnya. Mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan berarti bersedia hidup untuk mematuhi perintah Tuhan Yesus. Bila kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu saya bersedia hidup mentaati perintah Tuhan Yesus dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, yaitu percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib telah diterima oleh Allah sebagai pelunasan seluruh hukuman dosa saya, maka saya diselamatkan. Diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata karena iman kepada Tuhan Yesus inilah yang memungkinkan seseorang untuk menerima iman, untuk menerima mujizat-mujizat selanjutnya yang diperlukannya untuk menjalani hidup ini. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena
Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, kuliakan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, kuliakan dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, kuliakan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, kuliakan dan dipulihkannya. Kirialamo kakaralaba fadako kakaralaba kusyai. Kirialamo harialamo kakaralaba fadako kakaralaba kusyai. Ilialabo fadako kakaralaba fadako kakaralaba kusyai. Irialamo kakaralaba fadako rialamo. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralaba sadato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita menunjukkan apakah yang ada pada kita ini betul iman ataukah sekedar harap-harap cemas. Sebab iman
apabila ia betul ada, akan menyatakan diri dalam bentuk kata-kata yang diucapkan oleh seseorang. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kata-kata yang keluar dari mulut seseorang adalah cermin isi hati orang itu. Apakah hati orang itu baik atau jahat? Apakah hati orang itu bersih atau kotor? Apakah hati orang itu ada iman atau tidak ada iman? Akan terlihat dari apa yang diucapkan oleh mulut orang itu. Supaya yang keluar dari mulut adalah kata-kata iman untuk menerima mujizat, maka pertama-tama yang harus dibersihkan adalah hati seseorang. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah hati manusia. Iman untuk menerima mujizat adalah hasil dari hati yang sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hanya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang dapat mengubah hati manusia sehingga menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Oleh karena itu, langkah pertama untuk menerima iman yang dapat menerima mujizat dari Tuhan adalah dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu, saya percaya, Yesus adalah Tuhan, yang menjadi manusia, saya percaya, Yesus mati di kayu salib, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Mari kita lanjutkan doa kita. Kilialamo kakaralabasadato kakaralabakusyai. Iman begitu menyenangkan hati Tuhan, sehingga dengan iman orang selalu menerima sesuai apa yang dipercayainya. Iman adalah tangan yang menerima mujizat dari Tuhan. Apakah ada di antara kita yang juga sedang mengalami masalah menahun? Barangkali ada yang mengidap sakit menahun, atau ada kesulitan keuangan yang telah berlangsung cukup lama. Mungkin ada masalah dalam rumah tangga yang telah berlangsung selama beberapa waktu. Kau sudah mencari pertolongan di tempat lain, tetapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Hari ini kau mau datang kepada Tuhan Yesus, bukan untuk coba-coba siapa tahu manjur. Hari ini kau mau datang kepada Tuhan Yesus dengan iman, dengan percaya kepada janji kata-kata Tuhan Yesus yang telah berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hari ini kau mau datang kepada Tuhan Yesus, bukan untuk coba-coba siapa tahu manjur.
Hari ini kau mau datang kepada Tuhan Yesus dengan iman percaya bahwa Yesus mampu memberi kelegaan kepadamu. Hari ini kau mau datang kepada Tuhan Yesus dengan iman percaya bahwa Yesus mau memberi kelegaan yang dijanjikannya, dan kau akan sabar menantikan waktu Tuhan untuk memberikan apa yang kau minta dengan bertekun dalam doa. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh yang sakit. Adakanlah mujizat keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan dan usaha, Tuhan beri pekerjaan dan usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa selesaikan sekolah, bisa selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan anak-anak Tuhan. Tuhan kiranya menyediakan dengan limpahnya bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar Tuhan menjauhkan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak, anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mohon agar rumah tangga anak-anak-Mu dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya, kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh tidak mau mengampuni, roh kebencian. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, dan roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Bapak atau Ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja di nomor yang tertera di layar sekarang ini. Atau bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini,
atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini dengan doa berkat, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Oh Tuhan, oh Tuhan, Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. oh Tuhan, Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. sekali lagi dari awal. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. katakan tiada yang mustahil, Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, Penasehat, penasehat Dia. katakan tiada, Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Sekali lagi katakan, Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. perkasa Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Katakan tiada yang mustahil, Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. katakan tiada, Sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. sekali lagi Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, sehat, penasehat Dia. katakan Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. biar segala umat, Biar segala umat memuji-Mu. Amin. Biar segala umat memuji-Mu. Amin. Biar segala umat memuji-Mu. Umat yang telah dibebaskannya. Sekali lagi. Biar segala umat memuji-Mu. Biar segala umat memuji-Mu. Amin. Biar segala umat memuji-Mu. Umat yang telah dibebaskannya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Sekali lagi,
Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
punya